Aku inget banget Dion setelah selesai nonton langsung meluk, terus abis itu Yandi meluk kita, terus aku nangis. Kalau sore tuh Yandi pengennya kayak tegak gitu, elegan gitu. Dia tuh sampai kirim-kirim video-video postur cewek-cewek elegan gitu. Kenapa sih nggak kerja-kerja? Kenapa sih kok Bunda lihat-lihat di rumah doang nih? Emang pernah ngomong kayak gitu? Nggak pernah. Makanya itu jadi bentuk dukungan buat aku. Halo, hari ini aku mau dijemput sama Jakarta Journey buat jalan-jalan di Jakarta. Cuman ini lagi nyari mobilnya di mana ya? Ayo kita cari. Halo, Kak Sheila, silakan masuk. Halo. Apa kabar? Baik. Senang sekali. Kita jalan-jalan ya sama Jakarta Journey. Anyway, ini aku akan mungkin 2-3 menit pertama aku akan fangirling. Karena 2 hari lalu aku habis selesai press screening film Sore Istri dari Masa Depan. Yeay, terima kasih sudah nonton. Kak, sumpah aku tuh nih ya, ini real story, jadi ini nggak spoiler. Jadi pas abis kredit title naik, terus habis itu lampu bioskop nyala, terus aku tuh sama temenku langsung kayak bengong dulu. Ini beneran nih, kayak ini beneran film yang dibuat oleh orang Indonesia gitu loh. Kayak wow banget, karena after feelingnya sih Kak, yang jadi besoknya tuh ketemu sama orang tuh aku langsung kayak jadi buzzernya film Sore gitu. Kayak lo harus nonton sih tanggal 10 nanti ya. Kayak gimana ceritanya? Nggak bisa ceritain, pokoknya lo harus nonton aja karena emang rasanya itu susah move on kan, kompilasi dari banyak rasa gitu ya. Terus kayak bener-bener besoknya aku bangun tidur itu kayak masih kemarin gue bisa ngapain ya? Abis experience apa ya? Kok rasanya kayak gini ya gitu. Iya. Gila-gila kayaknya, tapi gimana ya, menurut aku nih ya, salah satu part yang membuat film ini menjadi perfect adalah peran yang Sore dimainkan oleh Shanada itu sangat-sangat sempurna banget. Terima kasih. Jadi menurut aku sih kamu siapin speech gitu ya buat menerima award siapa tahu. Ih, takut banget. Tapi emang keren banget. Tapi pas aku mau nanya sekarang, udah cukup fangirlingnya. Aku mau nanya ke Kak Sheila, saat pertama kali kamu melihat film ini, mungkin screening awal ya, meskipun kamu pemainnya juga gitu, apa yang kamu rasain gitu? Apakah sama seperti kita para penonton rasakan? Wah, sebenarnya pertama kali aku nonton filmnya itu kayaknya kalau aku nggak salah awal tahun ini apa akhir tahun lalu ya? Jadi waktu itu filmnya sebenarnya belum full jadi. Ada satu sequence aku ke Finland waktu itu belum dimasukin. Karena emang kita belum syuting. Wow. Itu beda timeline ya syutingnya ya? Iya, jadi lumayan jauh tuh. Kita tuh syuting ke Finland itu berangkatnya 2 kali. Yang pertama tuh Dion yang berangkat duluan. Jonathan dulu. Dia berangkat Maret tahun lalu. Nah, terus kita tuh sempet karena kan aku ada bentrok schedule tuh waktu Maret tahun lalu. Jadi akhirnya aku nggak kesana. Terus setelah kita syuting di Kroasia, Mita sama Yandi tuh sempat ngedit dulu sambil pengen lihat kalau misalnya Sheila nggak ke Finland works nggak ya film ini gitu. Tapi ternyata setelah mereka ngedit, mereka memutuskan iya kayaknya harus ke Finland deh gitu. Cuman akhirnya mereka kayak bikin screening duluan. Waktu itu kita nonton cuman berempat, aku, Mita, Yandi, Dion. Mita sama Yandi obviously udah nonton berkali-kali ya karena mereka ngedit. Tapi itu pertama kalinya untuk aku sama Dion. Terus itu gimana perasaannya? Itu bener-bener, aku inget banget Dion setelah selesai nonton langsung meluk. Terus abis itu Yandi meluk kita. Terus aku nangis. Sangat menyentuh banget ya, maksudnya saking happy-nya kali ya. Puas nggak kamu maksudnya? Atau gimana? Perasaannya apa yang muncul? Gimana ya? Rasanya tuh aneh karena rasanya ada seseknya bekas nonton. Banget karena lagi. ada feeling itu kan setelah selesai nonton. Tapi at the same time juga
mungkin ada harunya juga karena ya ampun film yang kita kerjain selama ini, beberapa bulan kemarin kok bisa ya jadinya kayak gini gitu. Kayaknya kita sebagai pemain juga nggak nyangka filmnya jadi bakal segitunya. Karena gimana ya, obviously skripnya udah bagus banget. Dari awal aku baca skripnya, aku ngerasa ini skrip saking bagusnya aku tuh sampai insecure, kayak nggak yakin apakah aku bisa memainkan skrip ini. Tapi you did it Kak, maksudnya itu bagus banget gitu. Terus habis itu, abis itu setelah kita syuting, filmnya kan masuk ke post pro. Post pro dulu. Diedit, ditambahin scoring gitu. Nah, editornya tuh menurut aku ajaib banget. Iya, itu salah satu faktor juga sih. Iya, dia tuh apa ya? Bahkan ada satu scene, kalau kamu ingat ada satu scene di tenda. Itu tuh sebenarnya aslinya kalau di skrip itu satu scene panjang gitu. Tapi sama editor kita dipotong-potong menyesuaikan mood dari Sore dan Jonathan-nya gitu. Serius? Iya, banyak banget scene yang kayak gitu, yang tadinya satu scene panjang tiba-tiba dipotong-potong gitu. Dicocokin gitu ya maksudnya. Pantesan emang jadi ngena banget sih. Itu memang menurut aku sih perpaduan dari ya storyline-nya, terus sinematografinya, lagunya juga. Aduh, kacau sih. Scoringnya juga bagus banget. Scoringnya juga gila-gila. Tapi sepanjang kamu syuting film ini, ya kan kamu pasti tahu alur ceritanya kan. Tapi apakah kamu ngerasain juga Kak, maksudnya kayak nyangka nggak sih hasilnya tuh kayak gini gitu maksudnya? Enggak sih. Enggak ya? Enggak sih. Rasanya tuh film ini kayaknya ya magisnya tuh karena aku ngerasa beneran bukan cuman hasil kerja aktor dan sutradara gitu. Bener-bener hasil kerja keroyokan banget. Iya, semuanya ya. Kayak semuanya tuh gerak dengan energi, ayo kita bikin film ini semaksimal mungkin, sebagus mungkin. Kayak kemarin tuh kita sempat ya ada satu screening, awalnya tuh cuman buat ngetes DCP. DCP tuh untuk yang buat muterin filmnya di bioskop gitulah. Nah tadinya mau ngetes DCP itu doang, tapi pulang dari sana kayak akhirnya editor kita sampai datang ke tempat post pro-nya karena dia ada satu drum yang kayaknya nggak mirip sama drum yang dia bikin gitu. Dan ternyata tuh kita baru tahu lah di situ kalau si drum ini tuh ternyata diambilnya dari lagu Bara Suara. Gitu. Dan kita tuh tadinya tim post pro dan scoring kayaknya berusaha recreate itu, cuman agak belum dapat feel-nya gitu ya? Sampai akhirnya mereka tahu ini ternyata diambil dari lagunya Bara Suara gitu, barulah kayak semuanya apa ya, rasanya jatuh ke puzzle yang berurutan gitu. Aduh, apa ya, benar-benar berterima kasih banget sih sama semua departemen yang kayaknya tuh nggak tahu kenapa ya, kayak pengen banget bikin filmnya tuh sebagus mungkin gitu. Iya, dan emang bagus banget sih hasilnya. Gila, keren banget sampai ya after feelingnya sih Kak yang emang banyak film bagus sebenarnya, tapi kadang tuh ada beberapa yang film bagus banget tuh sampai kita after feelingnya tuh ya udah jadi nggak bisa move on gitu loh. Itu sih yang menjadi film itu pembedanya gitu kalau menurut aku. Tapi bicara soal tadi ini adalah hasil kerjasama dari semua tim. Sebenarnya timnya tuh pas lagi produksi syuting di sana tuh dikit ya katanya, 30-an ya? Dikit, Itu gimana cerita kan pasti biasanya kalau reguler deh, misalnya syuting di Indonesia atau di sini, berapa orang biasanya kalau kru semuanya total? Standarnya kayak 100-an ada sih ya. Di sana 30 doang? Biasanya cuma 30. Itu gimana ceritanya Kak, hari-hari menjalani itu? Hari-harinya adalah keroyokan. Ya, di keroyokan. Jadi kayak banyak teman-teman yang akhirnya lintas departemen gitu, misalnya sesimpel kita waktu itu mau syuting pakai bis, terus ada stiker yang harus dicabut lah dari bis itu. Terus kan kalau stiker dicabut kan pasti ada bekas-bekasnya. Iya, yang masih nempel gitu ya. Anak artnya kan kalau aku nggak salah dari tim Indonesia tuh ada sekitar 3 orang kalau aku nggak salah. Iya?
Harusnya 3 atau 4 ya. Biasa lebih. Lebih sih, banyak apalagi banget. Anak art tuh banyak banget biasanya. Oh, 3 orang doang. Terus. Terus kayaknya ditambah satu atau 2 kru Kroasia yang mungkin total ada 5 anak art department kali ya. Nggak mungkin dong bersihin stiker itu. Dia kan gede nih ya. Iya. Ya udah akhirnya kayak tim makeup kita, terus kayak ada talent coordinator. Lucu banget. Sampai produser kita juga ikutan bersihin gitu. Oke. Tim produksi juga biasanya kan ya mereka ngurusin produksi aja. Benar. Gitu, tapi ya akhirnya mereka sampai bikin steak juga buat kita ngemil gitu. Lucu jadi benar-benar ya udah definisi gotong royong. Iya. Karena saking dikitnya atau orangnya. Udah itu udah negara orang lagi kan? Iya benar, walaupun kita sebenarnya dibantu juga sih sama beberapa teman dari production departemen di Kroasianya. Tapi menjalani hari di sana susah nggak? Maksudnya mungkin dari segi bahasa, makanan, segala macem. Kalau makanan sih enggak, karena ini aneh banget, tapi tempat kita syuting mostly kayak 70-80% di film itu kan di sebuah kota kecil namanya Grozny. Iya. Nah, si Grozny ini tuh kotanya kecil sekali, dia tuh kalau aku nggak salah salah satu dari 5 kota terkecil di dunia kayaknya. Oh serius? Yang tinggal di sana cuma 60-an orang. Serius? Lebih banyak satu angkatan sekolah deh. Benar. Kita ber-30 kesana udah kayak menjajah. Iya benar. Udah setengahnya ya. Udah setengahnya. Terus. Nah tapi anehnya di kota yang sangat kecil itu tiba-tiba ada 4 orang Indonesia kerja di tempat kita nginep. Lah dan itu nggak di-plan? Maksudnya nggak di-plan. Jadi ternyata emang ada. Oh ya? Aneh banget dan akhirnya mereka yang bikinin kita makanan. Jadi enak sih. Enak banget. Jadi benar-benar nggak sempat homesick, tiap hari makan nasi. Iya benar. Itu kuncinya sih. Karena orang Indonesia banyak, ada 4 orang di situ. Iya, tim dan pas banget benar-benar tim chefnya dan waiter. Oke. Ih seru banget. Seru. Jadi nggak homesick ya? Paling ya kalau homesicknya lebih ke kangen keluarga, tapi makanan sih nggak kangen. Nggak kangen makanan, karena sudah bisa disediakan di sana. Bisa sambal rendang segala macam gitu ya. Seru banget, tapi hasilnya memang sangat luar biasa dengan tim yang seminim itu ya. Yang kata Kak Sheila tadi biasa 100-an, ini bisa sampai 30, tapi hasilnya tuh luar biasa banget gitu kan. Tapi kalau bicara soal si karakter Sorenya ini yang kamu perankan, seberapa lama kamu mendalami peran itu? Kan tadi kamu bilang, aku bisa nggak sih ngejalanin ini atau memerankan ini? Itu seberapa lama proses bisa mendapatkan feel-nya itu? Proses readingnya tuh seingat aku sekitar 2 bulanan. 2 bulan? Oke. Sebenarnya enaknya kerja sama Yandi itu dia selalu kasih ruang untuk preparationnya tuh panjang sekali. Oh, sebelum mulai syutingnya. Oke. Buat aku itu menyenangkan sekali sih, karena emang salah satu yang aku sukai dari proses pembuatan film tuh itu kayak bedah skripnya, bedah karakternya gitu. Jadi punya privilege untuk punya waktu persiapan sepanjang itu sih. Buat aku menyenangkan sekali dan akhirnya pendalaman karakternya aku jadi banyak banget diskusi sama Yandi sih. Oh oke. Nah dari pendalaman karakter itu sampai akhirnya bisa nemu apa ya, kayak emang cocok gitu tuh momen apa sih Kak? Maksudnya kamu menyadari kayak ini nih harus ada treatment ini nih kayak gitu-gitu. Kayaknya itu melewati proses diskusi panjang deh. Diskusi panjang itu ya. Karena waktu baca skripnya Yandi, waktu pertama-tama aku baca tuh aku ngerasa sulit sekali berempati sama karakternya Sore gitu. Oh ya? Karena mungkin aku ngerasa Sore tuh agak too good to be true ya. Ada orang kayak gini gitu kan. Iya kok emang iya ya ada orang yang se-selfless ini. Iya lagi. Yang kayak rasa cintanya tuh sebesar itu gitu. Iya. Sampai dia bisa melakukan hal-hal yang dia lakukan di film gitu. Iya. Jadi membayangkan dia sebagai manusia utuh tuh di otak aku pas awal baca sulit banget. Gitu. Tapi kamu ada kayak ngambil rasa, kan ini kan cerita ya soal suami istri kan. Rasa sayang itu tuh ngambilnya dari mana? Maksudnya apakah yang biar bisa
cepet relate-nya gitu loh maksudnya. Akhirnya benar-benar cuman belajar memahami sorenya aja sih. Karena aku ngerasa nggak bisa ngambil dari pengalaman pribadi, karena hubungannya beda sih. Oh, oke. Rasa sayangnya mungkin orang pikir sama, tapi aku ngerasa Sore ke Jonathan sama hubungan aku in real life tuh beda banget gitu. Oh, oke. Jadi untuk berusaha memahami Sore, akhirnya waktu itu aku sempat bahas sama Yandi. Kita tuh sampai kita cari contoh kasus gitu kayak apa ya yang bikin kita bisa lebih mudah memahami Sore gitu. Awalnya kan kita ngelihat cuman ada rasa cinta yang besar gitu. Tapi ternyata mungkin ada sisi-sisi lain yang terselip dari keinginannya Sore untuk mengubah Jonathan gitu, yang membuat dia punya power untuk melakukan hal-hal itu selain cinta gitu. Itu sih yang akhirnya kita kulik sama Yandi. Oh, I see. Tapi kan Sore sama seorang Syahrdara ada sama-sama seorang istri. Apakah kamu menemukan korelasi-korelasi tertentu gitu? Atau mungkin Sore secara keseluruhan lah, kesamaan antara Sore sama seorang Sheila gitu maksudnya? Apa beda banget? Serius beda banget? Beda banget, saya bener-bener apa ya, kayak yang tadi aku bilang, kayak jadi ngerasa, karena kalau aku berusaha nempatin aku di posisinya Sore, of course kita sebagai manusia yang sayang sama orang, ketika punya kesempatan untuk menyelamatkan orang itu pasti akan kita coba dong. Betul. Gak mungkin enggak gitu. Jadi kalau ditanya apakah aku akan melakukan hal yang sama kayak Sore, mungkin. Tapi apa iya sejauh Sore? Gak tahu. Segitunya ya. Mungkin setengah atau 3/4-nya mungkin gitu. Nggak sepenuhnya gitu ya. Tapi kalau segitunya, ya. aku belum tahu aku mampu atau enggak. Karena kan manusia pasti ada titik jenuhnya juga. Betul. Jadi rasanya iya mungkin aku akan melakukan hal yang sama, tapi mungkin titik jenuhnya agak lebih maju gitu. Titik jenuh lebih maju, makanya 3/4 aja. Nggak usah 4/4, 3/4 aja. Tapi ini kan ada web series juga kan sebelumnya Sore. Ini juga salah satu pertanyaan yang ada orang tanya juga, sama nggak sama web seriesnya? Kalau aku bisa bilang sih beda, ya kan? Sebenarnya ini beda, ya cukup beda lah sama web seriesnya. Tapi apakah kamu belajar dari situ juga nggak, dari segi perannya mungkin mengambil peran si Sorenya, karakter Sorenya maksudnya? Nah, aku tuh sebenarnya suka banget sama web series Sore. Okay. Dulu tuh aku nungguin tiap minggu, jadi aku penonton ongoing waktu itu. Mana 7 menit doang lagi kan? 7 menit, aduh nunggu lagi. Terus nunggunya seminggu lagi. Nah, terus sebelum reading pun aku sempet nonton lagi web seriesnya. Tapi nggak bisa ambil dari situ pembelajarannya. Karena aku ngerasa yang dilalui Sore di web series sama yang dilalui Sore di film tuh beda banget. Oh, I see. Kayak konflik yang dia lalui, iya sih. rintangan yang dia hadapi untuk mendapatkan apa yang dia mau. Iya. Sampai proses pembelajarannya pun sebagai manusia menurut aku cukup berbeda. Jadi aku suka seriesnya, tapi rasanya Sore versi film itu ya entitas yang berdiri sendiri aja gitu. Karena ya emang cukup berbeda sih kalau aku. Ini nggak tahu bakal spoiler atau enggak, tapi emang cukup berbeda lah sama si seriesnya ini gitu kan. Tapi anyway, ini kan kamu adalah project kesekian nih sama Mas Yandi kan. Udah banyak banget lah, apalagi Mas Yandi tipe yang kayaknya kalau pilih aktor atau aktrisnya tuh ya hampir itu lagi gitu kan. Gimana awalnya kamu akhirnya yakin kayak yaudah deh gue ambil ini Sore gitu maksudnya? Aku sih apakah nama Yandinya atau gimana? Nggak ada keraguan sih. Nggak ada keraguan. Aku tuh inget banget ditawarin film ini waktu aku lagi syuting series sama Yandi. Itu aku lagi syuting Yang Hilang Dalam Cinta juga. Waktu itu kita lagi sarapan, terus Yandi cerita dia mau bikin Sore jadi film panjang. Awalnya aku excited sekali, wah seru banget. Iya. Terus dia ngajak aku sebagai Sore, terus aku langsung kayak wah
gimana ya? Yang benar gitu. Iya, kayak mixed feelings karena excited banget. Iya. Bisa terlibat di project yang aku sukai dari dulu. Tapi juga aku ngerasa Katika kan lovable banget ya sebagai Sore benar. Sempat mikir apakah aku bisa memberikan impact yang serupa kayak yang dia berikan ke aku waktu nonton gitu. Iya. Tapi ya akhirnya karena Yandi yang ngajak dan aku punya prinsip kalau Yandi yang ngajak tuh aku nggak akan pernah bilang enggak. Oke, gas gitu ya. Oke, gas, karena setiap Yandi yang ngajak tuh udah pasti selalu ada kesempatan buat aku belajar lebih banyak hal. I see. Ditambah partnernya Dion juga. Nah, udah bukan kali pertama juga lagi. Maksudnya dua orang ini tuh beneran safe zone banget gitu. Safe zone jatuhnya ya. Jadi akhirnya ya udah. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Tapi aku pernah lihat satu postingannya Mas Yandi di Instagram Mas Yandi. Kalian ada foto berdua gitu. Kalau nggak salah nanti kita akan tunjukin ininya, screenshotnya. Kalau nggak salah tuh captionnya itu salah satu yang faktor yang membuat Sheila Dara ini menjadi aktris yang hebat adalah kepolosannya atau kekosongannya gitu kan maksudnya. Itu yang kamu utarakan kan, kosong, ingin belajar dan nggak tahu kayak gitu-gitu. Itu emang itukah setiap Sheila Dara lakukan setiap mendapatkan peran atau gimana? Iya sih, karena apa ya, aku selalu berusaha setiap masuk ke project baru yang mulai dari nol lagi gitu. Belajar memahami karakternya, belajar membedah skripnya, diskusi sama sutradara dan lawan mainnya, ya mulai dari nol lagi, nggak ada yang aku bawa dari project selanjutnya. Sebelumnya maksudnya? Iya, sebelumnya. Gitu. Kayaknya selalu menyenangkan dapat hal baru dari orang-orang baru gitu. Oke. Dan rasanya bisa menampung lebih banyak kalau awalnya kosong. Jadi memang kalau mendalami satu peran itu ya udah kayak bukan belajar, nggak ngambil poin-poin dari karakter sebelumnya kah atau gimana? Oke, emang harus kayak gitu ya. Karena aku ngerasa setiap karakter kan manusia ya. Benar. Pengalaman hidupnya beda-beda. Kayak aku sama Didis kan kayak pengalaman hidupnya juga berbeda, sudah pasti berbeda ya, dan membentuk kita jadi pribadi yang berbeda. Gitu. Oke. Jadi walaupun kita dikasih konflik yang sama, pasti cara kita menyelesaikan masalahnya itu juga beda. Iya sih. Jadi aku menerapkan itu juga sih ke karakter-karakter yang aku mainin, makanya paham. Kalaupun ada karakter yang on paper mirip, aku yakin kalau digali lagi sebenarnya pasti mereka orang yang berbeda. Jadi inilah versi Sheila gitu kan, jadinya karakter ini. Keren banget sih. Tapi pengalaman bekerja dengan Mas Yandi itu seperti apa? Karena ini kan bukan pertama kali lah, udah berapa project Kak? Mungkin aku udah ngitung ada dulu ya. Belasan nggak sih sampai? Nggak ya? Aku lupa, mungkin sekitar 7 atau 7 ya? 8. Ya itu udah banyak banget sih. 7 atau 8 kali itu apa yang membuat Mas Yandi itu berbeda gitu loh dengan director lain menurut kamu? Sampai kamu kayak udah gue nggak meragukan lagi gitu. Aku nggak tahu berbeda atau enggak ya, karena aku yakin banyak sutradara juga melakukan hal ini gitu. Tapi yang aku suka dari Yandi, kayaknya kalau kerja sama Yandi itu rasanya kayak bikin film buat tugas akhir kalau kata Yandi. Maksudnya gimana kayak tugas akhir? Kayak ada apa ya? Yandi tuh sebagai sutradara dan penulis tuh pasti kan biasanya punya ego ya. Kalau misalnya dia bikin karakter karena dia yang bikin, kalau misalnya di challenge dia sebenarnya bisa aja dengan gampang bilang iya, tapi dia tuh karakternya kayak gitu. Tapi kalau Yandi tuh nggak punya itu. Tentu saja bukan berarti jadi nggak punya visi misi karakter yang mau dibawa kemana, tapi
kalau misalnya aku ada opini atau apa, dia pasti menampung dengan lebar. Punya ruang mempertanyakan kembali ke dirinya sendiri, kayak apa iya ya, mungkin bener juga, kayak ada gitu-gitunya. Jadi benar-benar open for discussion juga gitu-gitu ya. Dan ini juga bukan kali pertama project sama Dion Wiyoko. Benar. Apa tantangannya beradu peran lagi tapi di film yang berbeda gitu loh. Nah, enaknya tuh kalau sama Yandi, walaupun aku sama Dion udah berkali-kali dipasangin, tapi kita pasti tetap punya challenge yang berbeda. Misalnya kayak kita di Sore sama kita di Jatuh Cinta seperti di film-film kan sama-sama suami istri. Iya, pasangan juga. Tapi dinamikanya itu beda banget. Kalau di Jatuh Cinta seperti di film-film kan kayak rasanya kayak suami istri yang dulu tuh pacarannya udah lama banget. Terus setelah nikah, mungkin udah nikah 4-5 tahun, ditambah pacarannya mungkin udah berbelas-belas tahun, jadi kayak layer temenannya tuh udah kuat banget gitu. Jadi romantismenya nggak sekuat layer temenannya gitu, jadi lebih playful, lebih banyak bantering gitu. Sementara kalau Jonathan sama Sore tuh hubungan yang banyak dialognya gitu, banyak belajar lewat komunikasi, dewasa. Ya, lebih dewasa ya. Tapi menemukan kedekatan secara ya pertemanannya mungkin itu diulang lagi nggak? Sejauh apa gitu misalnya untuk memerankan si Sore dan Jonathan ini, bedanya dengan karakter-karakter film sebelumnya gitu. Maksudnya kedekatannya apakah sama aja atau justru lebih dalam lagi kayak gitu? Pasti kalau untuk Sore dan Jonathan lebih dalam sih dari karakter-karakter yang kita udah pernah mainin sebelumnya rasanya. Mungkin karena apa yang mereka lalui di film juga dalam kali ya. Masalah-masalah yang dibahas tuh juga kebetulan kita dapat kesempatan untuk nge-explore masalah-masalah yang dalam juga gitu. Jadi mempengaruhi relasi hubungannya. Rasanya kayak gitu sih. Keren banget. Tapi ada tantangan sendiri nggak sih Kak kamu memerankan karakter Sore ini dibandingkan dengan karakter-karakter lainnya? Tantangannya selain awal-awal menurut aku Sore ini too good to be true. Yang tadi ya, kayak baik banget dia orang gitu kan. Terus kalau secara mental state mungkin itu, tapi secara skill set kayaknya yang pertama aku harus belajar bahasa Kroasia. Wah, itu sih. Itu sih. Lancar banget guys, by the way. Kalian akan terkagum-kagum. Ini beneran Sheila Dara ngomongnya lancar banget gitu, kayak fluent kayak orang Kroasia gitu kan. Tapi aku cuma belajar dialognya doang kok. Kalau dialognya aja nggak. Kalau kita ngobrol nih bisa nggak nih? Aku cuma bisa bilang kayak halo, aku Sheila Dara. Gitu. Sama nanya ini harganya berapa ya? Gitu. Gitu. Jadi itu belajar bahasa Kroasia, terus nge-gym. Serius? Karena Yandi tuh salah satu visi misinya untuk Sore adalah dia pengen Sore tuh kelihatan kayak cewek-cewek yang karena olahraga juga sih ada benar, ada bagian yang olahraga, ada adegan itu juga. Ditambah dia tuh pengen Sore kelihatan kayak cewek yang tough dan kayaknya ini orang punya pendirian. Iya. Sampai harusnya gym ya? Karena aku tuh aslinya emang kamu nggak olahraga sih ya Kak? Aku aslinya sebelum Sore aku nggak olahraga. Terus aku tuh bener-bener makhluk tulang belakang lunak gitulah. Jadi kayak kalau Sore tuh Yandi pengennya kayak tegak gitu, elegan gitu. Gitu sampai kirim-kirim video-video postur cewek-cewek elegan gitu. Serius? Lucu banget lagi. Terus gitu. Jadi itu juga jadi salah satu tantangan buat aku. Serius sampai segitu. Tapi tadi belajar bahasa Kroasia itu berapa lama sampai akhirnya bisa? Belajar bahasa Kroasia itu cerita film assign aku ada satu
guru les. Dia orang Kroasia, tinggalnya di Korea. Jadi kita latihan lewat Zoom meeting. Ada 10 sesi, per sesinya kayak sekitar 1 jam. Oh, 10 jam gitu kalau ya kan. Hanya 10 sesi aja tapi seruan itu. Ditambah aku dibantu banyak sama aktor Kroasianya juga. Oh sih. Iya kan, di sana juga asli Kroasia ya aktor-aktornya ya. Iya. Jadi banget. Waktu sesi reading kadang mereka ngasih tahu aku kayak gimana kalau intonasinya kayak gini aja, ini lebih terdengar kasual gitu. Iya. Oh gitu. Tapi ada nggak bagian-bagian yang kamu perankan dari sore itu yang masih kebawa gitu ke real life? Sorry nih, gue potong dulu obrolannya. Gue cuma mau ingetin kalian untuk jangan lupa pencet tombol subscribe dan juga lonceng biar bisa dapat notifikasi video-video kita yang baru yang pastinya nggak kalah menariknya dengan bintang tamu yang nggak kalah serunya. Oke, kita lanjut. Live-nya. Enggak sih. Udah ya, cukup ya. Biasanya aku memang say goodbye sama karakterku tuh di hari terakhir produksi. Oh, udah habis itu udah emang nggak kebawa lagi aja. I see. Anyway, kita akan lanjutkan lagi ngobrolnya, Kak Sheila, tapi kita akan pindah ke tempat sebuah kafe. Nanti kita akan lanjutin ngobrol di sana. Cozy banget tempatnya. Tapi sebelum kita menuju ke lokasi tersebut, ini ada satu karakter juga yang aku suka banget dari Kak Sheila Dara adalah pas di film Jatuh Cinta seperti film-film. Saat kamu memerankan Celine, itu kan ada adegan yang di motor galon ya. Oh ya. Itu kamu kayak ngedirect gitu kan, kayak ini harus gini nih kalau di film-film nih kayak gini-gini. Nah, sekarang di Jakarta Journey aku tantang kamu untuk create scene itu. Jadi ini ceritanya kita lagi OTW menuju ke kafe. Nah, buatlah kita emang ngerjain editor so kayak Kak Sheila. Jadi buatlah momen ini kita lagi menuju ke kafe tapi dibuat sinematik aja. Sinematik gak tuh? Oke, kalau pengen sinematik tuh harusnya ya kalau shot dalam mobil gini tuh kita tambahin black bar. Wah, itu bisa sinematik banget tuh. Abis tambahin black bar, shot close up ke kamu. Abis shot close up, kita enakan ada shot dari luar mobil. Luar mobil. Masuk underpass. Cakep tuh. Nah, dari situ black barnya nutup pelan-pelan sampai full. Kebuka lagi nanti kita udah di kafe. Sebuah transisi yang luar biasa. Cakep bukan? Cakep bukan? Kayak abis di film gitu ya kita tadi ya. Kita sudah sampai di rumah kafe tadi. Silahkan Kak Sheila. Tadi abis perjalanannya haus ya. Kita coba dulu. Enak. Ini kalau ngambil dimakan monggo ya. Oh gitu? Iya boleh dong. Masa buat pajangan doang? Dimakan lah. Kak Sheila tadi udah cerita banyak banget, tapi kita sambil ngobrol Kak. Jadi ini tantangannya makan sambil ngobrol. Iya takut. Jadi tadi tuh Kak Sheila kan udah banyak cerita soal film sore. Salah satu yang tadi sempat aku mention juga adalah ketika kakak meninggalkan semua peran-peran sebelumnya untuk peran baru kayak gitu. Tapi itu adalah sebuah pelajaran yang kamu pelajari di tengah jalan kah atau ada orang yang ngasih tahu gitu? Ini cara yang acting tuh seperti ini gitu? Nggak tahu sih sejujurnya. itu kayak udah apa ya, jadi entah mungkin dengan sendirinya aja kan. Itu dengan sendirinya mungkin karena aku mengawali syuting itu memang dengan nggak tahu apa-apa. Itu real beneran kayak gitu? Literally nggak tahu itu apa-apa. Di captionnya Mas Yandi kayak gitu juga sih. Itu real tapi kayak gitu ya? Beneran real karena dulu tuh sebenarnya waktu zaman kuliah aku tuh ikut di sebuah recording label gitu. Iya. Cuman ya udah kayak abis kuliah kontraknya abis, terus manajer aku bilang sama aku mau nggak kalau aku desain sama dia secara personal tapi bukan nyanyi, acting gitu. Jadi nggak tahu. Aku iyain tapi dengan nggak tahu syuting tuh gimana sih gitu. Jadi memang datang ke lokasi nggak tahu apa-apa, nggak tahu apa itu close up, medium shot, master, bener-bener zero knowledge gitu. Jadi yang aku lakukan ya udah ngelihat orang dan ngelihat proses syuting tuh kayak apa gitu. Karena nggak belajar acting juga akhirnya ngelihat temen-temen aku lawan main aku di lokasi syuting. Jadi awalnya tuh aku kayak gitu, dan mungkin itu yang bikin aku, maksudnya kesadaran bahwa aku memang nggak tahu apa-apa,
itu yang aku akhirnya bawa terus gitu. Karena emang akhirnya ketika mindsetnya kayak gitu menarik sekali, kayak pasti selalu ada informasi baru yang kita bisa ambil gitu dari setiap perjalanan kerja. Oke, jadi definisi learning by doing gitu ya. Nah, ingat nggak kamu dengan tadi yang kamu cerita zero knowledge tentang acting itu, tapi peran pertama yang Sheila Dara perankan itu apa? Ingat nggak? Ingat sih. Pertama banget. Dulu banget, waktu kecil banget. Kecil. Aku 3 SD apa? 3 SD apa 4 SD? Ini seriusan? Ini beneran. Oh iya, ini bohongan. Ini beneran. Oh ya. Dulu banget aku pernah syuting sekali. Oke. Waktu itu ada sinetron Bidadari. Oh. Tapi udah. Terus jadi ketika aku diajak syuting lagi. Yang pas udah lulus kuliah pas udah lulus kuliah. Udah nggak inget itu apa. Okay. Project pertama aku FTV, terus syutingnya di Bali. Waktu itu aku tuh pertama kalinya keluar kota nggak ditemenin orang. Jadi orang tua aku sangat worry ketika itu. Anak cewek di keluar kota gitu kan, buat syuting sendirian. Dan mereka extra worry karena di week aku syuting FTV itu aku ulang tahun yang ke-20. Serius. Terus. Jadi mereka jadi syuting pertama kali itu jadi memorable sekali buat aku karena ya selain kerjaan pertama di minggu itu aku juga ulang tahun yang ke-20. Dan aku ingat orang tua aku saking khawatirnya, mereka tuh baru pulang dari bandara langsung setelah tahu aku udah sampai Bali. Oh my god. Gitu. Jadi padahal kan kalau misalnya kamu udah terbang pun ya udah nggak bisa ngapa-ngapain kan maksudnya. Nggak bisa ngapa-ngapain, cuman kayak ya mungkin banget. Mereka ada rasa ini kali ya, ada rasa ya worry pasti. Ini pertama kali. Bener. Tapi juga mungkin kayak ada apa ya, mixed feelings, excited juga gitu. Benar. Oh gitu. Tapi ada mengalami kesulitan nggak yang pas pertama kali lagi itu, yang di peran pertama yang setelah lama ini masih kecil ini tapi udah dewasa ini pertama kali lagi terus harus jauh di luar kota, ya udah kayak ya gue nggak ngerti apa lagi gitu. Pasti sih. Aku inget kalau maksudnya aku selalu ngerasa setiap nonton lagi apapun itu kayak misalnya project apapun aku nonton lagi, aku pasti ada ngerasa kayak aduh harusnya kayak jangan gini deh, harusnya kayak jangan gitu deh gitu. Saya perasaan-perasaan itu pasti masih ada. Tapi itu especially jadi jauh lebih kuat ketika nonton project pertama itu. Jelek banget. Serius. Ini kamu, ini gue nih dulu gitu. Bener-bener kaku banget. Dan memang karena nggak tahu apa-apa waktu itu rasanya emang cuma ngafalin skrip aja sih. Dan memang kalau reading kalau FTV kan nggak ada proses reading gitu. Karena dadakan ya. Lebih ke waktunya sempit. Biasanya memang mekanismenya kalau FTV ketika aku masih syuting dulu, paling kita dikasih skrip sehari sebelum syuting, terus habis itu ya udah besokannya syuting aja. Jadi ya memang nggak ada kesempatan buat reading, kenalan sama lawan main, membedah karakter, itu semua nggak ada gitu. Jadi ya udah rasanya waktu itu memang ingetnya cuma ngafalin skrip, terus syuting. Tapi ya karena jangankan membedah karakter gitu, tahu jenis-jenis shot aja enggak, jadi ya pasti bener-bener enggak banget lah. Akhirnya tapi bisa menjadi sekarang, wah itu luar biasa banget perjalanannya, ternyata panjang ya. Panjang sekali. Tapi pas momen-momen awal itu kamu ingat nggak siapa aktor atau aktris lah yang mungkin lebih senior waktu itu yang ya bisa dikatakan membantu lah menjadi karir kamu sekarang gitu. Maksudnya kayak mungkin dia pernah ngasih ujangan atau pernah ngasih pelajaran apa gitu. Ada nggak yang sosok yang kamu look up into lah? Look up to, kok into sih? Look up to. Kayaknya yang paling aku inget benar-benar jadi momen yang penting banget buat aku. Karena untuk pertama kalinya aku baru tahu, oh ternyata kalau
acting tuh bisa kayak gitu ya gitu. Aku syuting Sabtu Bersama Bapak. Oh, oke. Ketemu Kak Aca. Oh, Aca Septriasa, oke. Terus karena film ada proses readingnya. Terus aku ingat dia tuh waktu itu dipasangin sama Kak Arifin, suami istri punya anak 2. Nggak ada di skrip sebenarnya, tapi mereka ngobrol, membuat sebuah dunia yang mereka bangun sama-sama, saling tanya kayak dulu tuh kita ketemunya di mana ya, jadiannya kayak gimana ya, kamu ngelamar aku di mana, kayak apa. Oh jadi dibikin karakternya bener-bener padahal nggak ada di ininya, di skripnya nggak ada. Gitu karakternya kalau di skrip ya karakternya berjalan aja dengan sudah menikah, punya 2 anak, punya cerita sendiri gitu. Cuman mereka bikin dunia mereka sendiri dari awal, dan buat aku tuh sesuatu yang baru banget, kayak nggak tahu bisa kayak gitu ya gitu. Kayaknya itu titik balik aku jadi genuinely sangat tertarik sama dunia acting. Karena bisa mengeksplor itu. Apa yang kamu suka banget itu dari acting? Kan mungkin awalnya kan kamu tadi bilangnya lulus kuliah kan ya coba boleh, habis lulus kuliah diajak acting, oke boleh, coba aja. Berarti kan ada proses belajar dari situ, dari nggak tahu sampai akhirnya bisa tahu dan jadi bisa. Tapi sampai kamu tetap bisa keep going on melakoni ini tuh, apa sih yang kamu suka banget dari acting gitu? Proses pembedahan skrip dan karakter gitu. Menarik banget karena ini kan sebenarnya karakter fiksi ya. Tapi bits by bits, sambil kita berusaha berempati sama karakternya, kita bangun dunianya, kita kenali orangnya, rasanya tuh kayak tiba-tiba ada manusia utuh gitu, yang deket sekali sama kita. Rasanya kayak deket banget, kenal luar dalam, sampai kenal luar dalam dan bener-bener ngerti orangnya kayak apa. Tapi abis itu udah kayak begitu selesai syuting film kayak dah gitu. Proses itu tuh menarik banget buat aku. Kayaknya yang buat aku suka kayak proses berempati sama karakternya gitu. Karena dulu tuh aku selalu ngerasa proses bang rasa aku tuh lumayan tipis gitu. Mungkin karena hidup aku biasa-biasa aja, kayak nggak ada tanjakan atau turunan yang berarti ya, curam banget yang gitu. Banget. Jadi kayak rasanya menjalani hidup tuh ya udah gitu aja gitu. Tapi kayak kenal sama manusia ini yang aku mainkan menarik, jadi menambah experience warna, gitu kayaknya ya. Iya. Menambah warna, terus kayak bisa merasakan rasa-rasa yang selama ini in real life malah aku nggak pernah rasain gitu, nggak tahu rasanya kayak apa. Hal itu buat aku menarik banget. Tapi selain tadi kamu bilang mendalami, tadi kakak bilang kan bang rasa sedikit itu tipis, terus kemudian caranya adalah mendalami perannya, ngobrol, diskusi dan sebagainya. Ada proses kreatif yang kayak kamu bisa nonton film kah atau mendengarkan dari lagu yang sehingga mendapatkan inspirasi gitu loh, atau dari proses kreatif lainnya itu ada nggak yang spesifik? Biasanya kayak beberapa sutradara tuh sebelum syuting mereka punya playlist kan, ketika nulis. Salah satunya Yandi tuh waktu dari awal dia ngasih skrip sore, udah ada tuh beberapa lagu yang memang tercantum di skripnya. Oh ya? Oke. Jadi waktu syuting begitu dengerin lagunya yang emang sudah ada itu, rasanya lebih mudah untuk ke transport ke dunianya sore. Gitu, kayak lagunya Baraswara yang Pancarona dan Terbuang Dalam Waktu tuh benar-benar aku dengerin on repeat ketika lagi syuting, bener-bener itu aja. Sama sebenarnya ada satu lagi yang sering banget aku dengerin karena rasanya cocok sama sore, tapi nggak ada di filmnya. Cuman masuk di jadi sore tuh punya kayak playlist Spotify gitu. Oke. Masuk di situ dunia paralelnya Aditya Sofyan. Oh, itu sebenarnya nggak ada di film ya? Nggak ada di film, tapi itu jadi salah satu
media yang memudahkan aku untuk memasuki karakter sore. Karena emang liriknya kah, apa musiknya atau apanya? Dari spesifik lagu itu? Dua-duanya sih, lagu dan lirik. Kadang tuh bahkan untuk beberapa scene yang gak ada dialog, sama Yandi diputar aja lagu itu. Gitu. Biar bisa meresapi ya maksudnya. Gila, keren-keren. Kak, BTW kita sambil lupa. Esakan ngobrol nih, kita belum cobain. Tapi seru banget. Kalau dari faktor keluarga gitu, kamu merasa ada peran yang signifikan nggak sih? Mungkin dari support keluarga yang bisa menjadikan Sheila Dara menjadi aktris seperti ini gitu hari ini. Kayaknya bentuk support dari mereka tuh yang aku rasakan membantu aku banget. Mereka percaya aja. Oke. Kayak apapun langkah yang aku ambil, mereka nggak mempertanyakan kayak kenapa sih ngambil film itu gitu, atau kenapa sih nggak kerja-kerja. Kenapa sih kok Bunda lihat-lihat di rumah doang nih. Emang pernah ngomong kayak gitu? Gak pernah. Makanya itu jadi bentuk dukungan buat aku. Karena pasti aku yakin lucu banget lagi. Bunda lihat. Lucu banget. Karena maksudnya sebagai aktor kan kerjanya pasti ya kalau misalnya lagi ada project gitu. Kadang-kadang kayak sekarang nih, aku terakhir kerja tuh sore. Iya. Aku terakhir kerja Februari. Sampai sekarang, berarti ada jeda nih. Sekarang aku belum syuting lagi. Jadi kayak seandainya keluarga aku tipe yang nggak percaya sama pilihan aku, mereka mungkin bisa aja kayak kerja kali jangan di sofa doang. Bangun tidur, makan gitu. Tapi kayak kepercayaan mereka itu dan kayak kelegowoan mereka untuk melepas aku untuk syuting, kayak sering banget aku lebih sering menghabiskan hari ulang tahun aku tuh lagi syuting gitu. Entah kenapa, soalnya produksi film tuh lebih banyak di akhir tahun, entah kenapa. Mohon maaf nih, saya lagi ulang tahun gitu kan. Jadi kayak ya udah aku kerja, aku nggak komplain karena aku dapat duit. Oh iya, yang penting itunya ya. Cuman dia kayak kelegoan mereka untuk melepas aku syuting dalam waktu lama, kan pasti ada rasa-rasa kayak pengen menghabiskan waktu bareng. Atau kadang-kadang mereka lagi butuh aku gitu, cuman kayak ya udah nggak apa-apa. Kita biarkan dia kerja dulu. Iya. Yang kayak gitu-gitu sih yang bikin aku ngerasa disupport banget. Keren banget. Jadi emang dari segi keluarga support sehingga ya udah ngejalannya juga jadi enak aja gitu kan. Bahkan tadi yang momen pertama harus keluar kota sendirian segala macam tetap disupport aja kayak gitu kan. Tapi aku kepo deh balik dikit ke yang peran sore tadi. Dengan segala faktor yang tadi kamu sebutkan itu, kira-kira menurut Kak Sheila apa faktor besar atau faktor penting yang membuat Sheila Dara berhasil memerankan sore? Kira-kira dari apanya? Entah, maksudnya dari kamu riset kamu kah atau misalnya support kah atau apa, kan ada beberapa faktornya. Kira-kira apa sih yang membuat ini jadi? Kayaknya dukungan dari semua departemen itu ya, yang tim mini itu ya, tim mini itu ya. Karena jujur ya, aku merasa acting out biasa aja. Kak, please banget deh. Tapi aku ngerasa kayak tim maksudnya itu tuh aku udah terbantu dengan pertama skripnya emang udah bagus banget. Iya sih. Aku selalu ngerasa terbantu sama lawan main aku. Kayak karena sebagai aktor tuh kita nangkep energi dari lawan main kan. Iya. Aku ngerasa aku belum sejago itu untuk bisa aku bisa acting sendirian tanpa lawan main gitu. Aku belum sampai di situ gitu. Jadi aku sangat relying on my partner gitu. Ditambah arahannya Yandi tuh jelas banget. Ditambah editingnya gila banget. Iya sih, jujur ya. Bahkan scoring obviously gitu. Tapi bahkan juga kayak tim lighting untuk momen-momen magis di film sorenya gitu. Ini pengen spoiler banget deh. Kayak tim CGI, tim kamera, kayak DOP, kayak gambarnya bagus banget gitu. Jadi menurut aku banyak faktor yang bikin filmnya kayak gitu. Jadi kalau ditanya apa yang bikin rasanya sampai ke yang nonton,
emang hasil kerja banyak orang sih, kayak bukan cuman aku, bukan cuman Dion, tapi ya memang semua gitu. Memang semua. Kompilasi semuanya digabungkan menjadi satu. Luar biasa sekali. Berarti kan Kak Sheila itu udah judul filmnya udah banyak lah, maksudnya udah pengalamannya bertemu dengan tipe-tipe sutradara yang berbeda-beda tuh banyak. Tapi menurut kamu kira-kira what does it take to make a good director gitu? Kira-kira definisi director yang baik dan bagus itu apa sih? Kalau buat aku pasti beda-beda sih semua orang. Tapi kalau buatku sesimpel ketika dia punya visi dan misi yang clear, filmnya mau dibawa kemana, statement apa yang mau dia berikan dengan film ini, rasanya itu udah modal yang cukup sih untuk jadi director yang baik. Oke. Kalau buat aku sih gitu, karena sebagai aktor enak banget diarahin sama director yang udah tahu arah filmnya mau kemana. Oke. Kalau misalnya dia masih ngawang kan kita juga jadi kayak bingung ya gimana gue. Gue juga bingung. Bang, aku juga nggak tahu bang. Lucu banget lagi. Iya. Tapi kamu kepikiran nggak? Ini kan kamu udah pengalaman acting udah banyak banget ya. Kepikiran untuk mencoba bidang itu gitu, directing atau nulis, mungkin dimulai dari nulis dan lain sebagainya? Wah, kayak belum sih. Mungkin karena aku kerjanya deket banget ya sama sutradara dan writer. Tanggung jawabnya tuh besar banget. Iya ya. Kalau aktor kan aku cuma bertanggung jawab sama satu karakterku aja gitu kan. Kalau itu semuanya. Iya, kalau dia tuh maaf, iya gitu udah kan. Harus kayak semua karakter yang di film tuh dia udah harus tahu mau dibawa kemana arahnya. Bertanggung jawab atas semua departemen juga. Kayak capek. Kayak capek. Kayak belum deh gitu ya. Ya kayak aku sekarang sih belum ya, aku nggak tahu kalau ntar, tapi sekarang sih enggak. Aduh, keren banget. Tapi pokoknya sebelum kita menutup nih, aku pengen again bilang ke teman-teman juga bahwa jangan lupa nonton film Sore itu, karena memang ceritanya, tadi Kak Sheila juga cerita banyak banget soal gimana proses pembuatannya dan gimana cara dia mendalami perannya, dan itu ternyata kombinasi dari semua tim yang hanya 30 orang itu, ya kan? Tapi di Jakarta udah nambah banyak. jadi 100 something. Oke. 30 Itu berarti orang tuh posnya dong, pos produksi ya? Enggak, jadi kita ada syuting di Jakarta. Ada juga. 3 hari. Oke. Jadi 30 orang itu adalah tim yang pas di Kroasia. Ditambah sama tim post pro pasti ya jauh lebih iya banyak sih. Tapi pokoknya hasilnya tuh gila sih, mind blowing banget. Aku sampai besokannya masih nggak bisa move on gitu. Terima kasih. Tapi sebelum kita tutup, Kak Sheila, kita punya satu pertanyaan yang biasanya kita tanyain ke semua bintang tamu Jakarta Journey. Susah deh pasti. Siap. Kamu siap nggak? Enggak pernah siap. Pertanyaannya adalah, sebelum kan kita saudaranya akan meninggal, sebelum Kak Sheila nanti meninggal nanti, kamu ingin dikenang apa dikenal sebagai apa? Apa ya? Nggak pernah tahu deh. Nggak pernah kepikiran kan? Iya, nggak pernah kepikiran. Apa tapi ya? di sinilah saatnya kamu berpikir. Kamu ingin dikenal. Pressure is here. Nggak pernah mikir lagi. Apa ya? Apa? Orang baik, orang menyenangkan. Good listener kali ya. Sheila adalah seorang good listener. Berharapnya. Ya. Semoga kayak orang ingat aku sebagai orang yang bisa mendengar dengan baik yang mereka mau sampaikan. Luar biasa. Terima kasih banyak, saudara. Kita beri tepuk tangan, teman-teman. Luar biasa. Sore, terima kasih ya Sore sudah main ke Jakarta Journey. Semoga nanti filmnya rame 10 Juli guys di bioskop. Sudah tayang harus hari ini. Hari ini tayang harusnya, jadi jangan lupa nonton di bioskop kesayangan Anda. Tapi gue juga mau ngucapin terima kasih juga untuk Galaxy Bloko yang sudah provide mobil yang sangat keren tadi, yang sudah mengantarkan kita ke tempat ini, dan juga Rumah Coffeetery yang sudah memprovide tempatnya. Tadi enak banget makanannya dan juga minumnya juga. Tapi kalau kalian pindah ke Rumah Coffeetery ini nggak hanya di Blok M yang tempat kita sekarang, tapi juga ada di Cipaku dan di Bangka. Jadi langsung aja ke sana. Terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah.